Ya, salam saudara. Amin. Siang hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita semua, untuk kita kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita tetap mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk diam di kaki Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan, mendengar sabda firman Allah, ya. Sehingga kita semakin hari semakin dikoreksi sama Tuhan, semakin hari kita semakin dibenarkan lebih lagi sama Tuhan, dan tujuan akhir kita adalah sempurna seperti Kristus. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang namanya penyakit rohani. Nah, kenapa saya memberikan tema seperti ini, saudara? Ini penting bagi kita, terutama untuk anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudara, untuk kita kembali mengkoreksi diri kita, kembali mengintrospeksi diri kita, apakah kita mengalami penyakit rohani ini, saudara. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 24 itu dikatakan begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, itu dia. Perhatikan baik-baik, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Artinya apa? Firman ini ditujukan kepada orang yang sudah meyakini dirinya, yang sudah mengatakan dirinya bahwa aku ini adalah pengikut Yesus dan aku adalah milik Kristus. Nah, kalau kita tahu bahwa kita adalah milik Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah kita menyalibkan segala kedagingan kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, hidup kita berserah penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Next, pertama penyakit jasmani tentunya, yang kedua penyakit rohani. Nah, kita tahu kalau penyakit jasmani itu modelnya seperti apa, Bapak Ibu pasti udah tahu lah. Nah, penyakit rohani ini kadang-kadang kita nggak tahu kalau orang itu lagi sakit rohaninya. Kelihatannya tuh rohani banget, kelihatannya tuh orang pelayanan, kelihatannya tuh orang luar biasa, saudara. Tapi ternyata dia sedang sakit di dalam kerohaniannya. Mana yang lebih berbahaya, penyakit jasmanikah atau penyakit rohanikah? Penyakit rohani itu lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit jasmani masih bisa diperbaiki, masih bisa diobati, saudara. Nah, yang lebih berbahaya itu mana? Penyakit rohani. Kenapa? Karena penyakit rohani sangat menentukan akhir kehidupan kita. Next. Nah, apa yang disebut dengan penyakit rohani? Penyakit rohani adalah sifat buruk manusia yang merusak sisi batinia. Sisi batinia manusia yang mengganggu kebahagiaan hidup manusia. Artinya, dari kita secara pribadi, pasti kita memiliki yang namanya sisi buruk. Ada sisi-sisi gelap kita yang orang lain tuh nggak tahu. Itu tertutupi dengan kehidupan jasmani kita yang sepertinya aman, damai, sejahtera, sukacita, tapi tetap kita ada sisi gelapnya kita, saudara. Itu sebabnya Alkitab mengatakan ada duri dalam daging. Rasul Paulus juga menyatakan itu, ada duri dalam daging dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pasti ada sisi-sisi buruknya dia di kehidupan kita, saudara. Setiap kita pasti itu. Mau kita habis pelayanan kah, pasti ketika ngeliat sesuatu, pasti udah pikirannya udah beda lagi. Nah, itu. Jadi penyakit rohani adalah sifat buruk manusia yang merusak sisi batinia manusia, yang mengganggu kehidupan kebahagiaan manusia. Udah pasti kalau sisi rohaninya rusak, jasmani pasti ngikut. Kalau sisi rohaninya udah nggak semangat, jasmani juga pasti ngikut nggak semangat, saudara. Kenapa? Karena jasmani dan rohani ini berkaitan yang sangat utuh. Penyakit rohani adalah sikap mental yang buruk, yang merusak dan menghalangi pribadi manusia dalam pengenalan akan Allah. Rusaknya rohani, sisi rohani kita, itu berbahaya bagi pengenalan kita akan Tuhan. Ini ngeri, saudara. Kalau kita masih sakit jasmani, kita masih bisa memuji-muji Tuhan. Masih bisa mau pelayanan. Tapi kalau dari sisi rohani,
Kalau udah penyakit nih, udah sakit nih, orang tuh pasti mundur dari pelayanan. Maaf ya, gue mundur dari pelayanan. Atau kalau di grup tuh left grup lah, nggak mau pelayanan lagi lah. Nah, itu udah seperti itu, saudara. Kita udah sering jumpai model-model seperti itu. Yang kelihatannya kok rajin banget tuh pelayanan nih ya, kayaknya keren banget. Tetapi ketika dihantam dengan pergumulan, dia langsung tewas, saudara. Dia langsung mundur dari pelayanan. Nah, orang yang model begini nih, lagi sakit mentalnya, lagi sakit rohaninya, yang akhirnya berakibat buruk pada mentalnya sendiri, saudara. Lalu, next. Penyakit rohani itu bisa dialami oleh siapa saja. Dan agama apa saja, termasuk bisa dialami oleh orang Kristen, baik jemaat, penatua, diaken diakonis, para pelayan Tuhan, bahkan para pendeta. Gitu. Bisa akan terjadi seperti itu, saudara. Jadi bukan terjadi di kalangan jemaat saja nih penyakit rohani. Di kalangan hamba-hamba Tuhan pun banyak yang mengalami sakit rohaninya. Nah, orang yang sedang mengalami penyakit rohani disebut sebagai orang yang penyakitan atau orang pesakitan atau orang yang sedang sakit. Nah, saya berdoa di anak-anak Tuhan yang ada di Persekutuan Doa Mulia Group ini tidak ada yang mengalami sakit rohaninya. Nggak ada yang mengalami penyakitan, pesakitan, atau dia sedang sakit rohaninya. Penyakit rohani ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena penyakit ini termasuk penyakit dalam dan terselubung serta tersembunyi dalam batin manusia. Makanya jangan heran tiba-tiba orang left dari grup, berantem lagi gitu kan. Ribut sana, ribut sini ya. Itu yang kelihatan jasmaninya. Nah, kalau udah sakit rohani, ya, udah sakit rohani dan dia tidak tahu dan tidak kelihatan, tersembunyi, terselubung, ini yang lebih berbahaya nih. Tiba-tiba bisa bunuh diri, saudara. Itu yang terjadi. Makanya penyakit rohani ada yang kelihatan, ada. Kita tahu nih penyakit ini, ayo kita terjun pelayanan. Baru kita ngerti ini manusia-manusia ini sakit rohaninya atau enggak gitu. Kalau kita hanya sekedar jemaat saja ya, kita nggak tahu bahwa orang ini lagi sakit rohaninya atau enggak. Tapi kalau kita sudah terjun ke dalam dunia pelayanan, disitulah kita bisa melihat dahsyatnya, luar biasanya orang yang sedang penyakitan itu, saudara. Kenapa? Semakin kita terjun, semakin kita tahu orang-orang tersebut. Intinya, kalau kita ya mau periksa diri kita, apakah saya penyakitan rohani atau tidak, diri kita yang tahu sama Tuhan. Di kalangan jemaat juga ada yang sakit nggak? Ada, tapi nggak kelihatan, saudara. Karena jemaat itu banyak. Tapi kalau di kalangan hamba Tuhan itu kan cuma sedikit. Makanya cepat ketahuannya, saudara. Next. Ciri-ciri penyakit rohani. Yang pertama apa? Munafik. Lalu memiliki semangat yang menyala-nyala pada kegiatan lahiriah yang sepertinya rohani, tapi hanya untuk mencari popularitas pribadi atau aktualisasi diri. Nah, ini dia. Ini lagi penyakitan orang model kayak gini nih. Cari muka, itu orang sakit. Cari pembenaran, itu orang sakit, saudara. Cari aktualisasi diri, pencitraan. Ini orang-orang yang lagi sakit semua. Penyakit-penyakit yang seperti ini yang bahaya nih. Ada nggak di gereja? Banyak. Di Persekutuan Doa Mulia ada nggak? Nggak ada. Semuanya orang luar biasa di sini, saudara. Haleluya. Nah, lalu ciri penyakit rohani yang selanjutnya itu ada, dia sombong. Sombong, angkuh gitu kan. Sok jago, sok paling benar, sok paling tahu, sok paling hebat. Nah, ini lagi sakit dia nih. Pokoknya segala sesuatunya, dia, dan dia. Orang tersebut sudah dipastikan sakit hati. Dan penyakit rohani itu ada padanya. Lalu dendam, benci, kepahitan gitu. Aduh, ini yang repot. Saya berdoa di PD Mulia tidak ada yang kepahitan, tidak ada yang benci, dan tidak apalagi dendam-dendaman itu tidak ada, saudara. Semua orang-orang baik, penuh dengan kasih sayang Tuhan. Pikiran dan hati yang kotor. Menggosip itu lagi sakit nggak? Sakit. Mulut kita ini kadang-kadang sakit, telinga kita ini kadang-kadang sakit, saudara.
Telinga kita ini diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk mendengar apa kata Tuhan, bukan mendengar apa kata manusia, apalagi dengar apa kata gosip-gosip. Mulut kita ini diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjelek-jelekan sesama atau menghakimi sesama. Dipakai untuk memuliakan Tuhan. Lalu ada sakit hati, lalu tersinggung, lalu kecewa. Ini dia lagi sakit nih rohaninya. Makanya banyak nih ciri-ciri ini. Kita bisa koreksi diri kita, apakah kita ada di areal ini, apakah kita sedang munafik, apakah pikiran hati dan pikiran dan hati kita kotor, atau kita sedang sakit hati, sedang tersinggung, sedang kecewa, sedang iri hati, dan selalu berkompetisi, menang atau kalah. Kalau dia bisa, gue juga bisa. Nah, ya kan? Masa gue nggak diberkati, dia diberkati? Jadi perjalanannya seperti itu, kompetisi. Berkat itu kan dari Tuhan, suka-suka Tuhan lah gitu. Jadi bukan sebuah kompetisi gitu kan. Artinya, ya lu nggak diberkati. Ya, akhirnya timbullah. Wah nggak bisa, gue harus lakukan ini. Akhirnya yang kita lakukan adalah keinginan manusia kita itu lebih kuat daripada keinginan Tuhan. Nah ini orang-orang model kayak gini nih, lagi sedang sakit hati dan punya penyakit rohani. Selalu berkompetisi, menang atau kalah, saudara. Gue lebih hebat daripada lu. Gue udah pelayanan kemana-mana. Waduh, ini yang bahaya nih, saudara. Di dalam dunia marketplace juga gitu nih. Wah, gue lebih hebat, cari muka kepada pimpinan, ya kan? Gue lebih kuat daripada lu. Nah, ini lagi sakit nih, saudara. Lalu minder dan selalu merasa tidak sanggup. Ini juga lagi, bagian ini adalah penyakit rohani juga nih, minder nih. Tuhan gak pernah ngajar kita minder, rendah diri, tidak. Tapi Tuhan selalu mengajar kita rendah hati dan tidak sombong. Nah, itu dia. Lalu manja, mengasihani diri sendiri dan hanya ingin dilayani. Ini udah bertentangan dengan firman Tuhan. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi ketika nih orang lagi penyakitan rohani, maka dia hidupnya manja. Kalau nggak dikunjungin, sakit hati. Kalau nggak didengar suaranya, sakit hati. Kalau dicuekin, sakit hati. Lu nggak kasihan sama gua, nah gitu kan. Lu nggak lu nggak memperhatikan gua, gini. Nah itu lagi sakit tuh, saudara, penyakitnya. Orang yang sehat rohaninya, dia nggak peduli mau dilihat, mau dipedulikan, dia nggak peduli, pokoknya dia tetap melayani Tuhan. Dan orang-orang yang model manja, mengasihi diri sendiri adalah orang-orang yang selalu minta diapresiasi, minta dihargai. Kalau dia nggak dihargai, nggak dikasih apresiasi, nggak dikasih aplaus gitu kan, wah dia pasti sakit hati itu, saudara. Nah ini model-model ciri-ciri penyakit rohani, saudara. Manja, maunya dikunjungin, maunya minta didoain, disuruh ngedoain orang, dia kagak bisa, saudara. Lalu maunya dilayani, dikasih bangku yang terbaik, dikasih kursi yang terbaik di gereja. Aduh, ini bahaya nih orang model kayak gini. Dan ini banyak ada di kalangan-kalangan orang-orang percaya. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Next. Nah, bagaimana menyingkirkan penyakit rohani tadi yang sudah kita kita pelajari bersama? Yang pertama begini. Next. Kenali jenis-jenis penyakit rohaninya dulu. Apa itu? Apa jenis-jenis penyakit rohaninya? Perbuatan daging telah nyata. Nih jenis-jenis penyakitnya. Dalam Galatia 5, 19 ayat 21 udah jelas. Percabulan itu penyakit rohani. Kecemaran itu penyakit rohani. Hawa nafsu itu penyakit rohani. Penyembahan berhala itu penyakit rohani. Sihir itu penyakit rohani. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, itu semuanya penyakit rohani. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, gosip-gosip ada nggak di dalamnya? Ada, itu ada di dalam sebagainya. Memfitnah ada nggak? Ada semuanya, saudara. Nah, ini semuanya adalah jenis-jenis penyakit rohani. Jadi ya kita harus kenali nih penyakit-penyakit ini Pak, ya penyakit rohani juga.
orang Alkitab. Bagaimana Pak? Itu penyakit rohani juga. Orang dibilang jangan berdusta. Nah, jangan mengingini hak milik orang lain. Nah, jangan mengingini istri orang lain. Jangan mengingini suami orang lain. Kenapa? Karena itu adalah penyakit rohani. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak masuk surga. Itu aja saudara. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Enggak masuk di dalam kemuliaan Allah, saudara. Jadi ini yang pertama nih. Bagaimana untuk menyingkirkan penyakit-penyakit rohani? Kenali jenis-jenis penyakit rohaninya. Perbuatan daging telah nyata jelas, percabulan itu adalah penyakit rohani. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang mengalami hal seperti ini, saudara. Tidak hidup di dalam kecemaran, ketidakkudusan, saudara. Ketidaksucian. Lalu lebih mementingkan hawa nafsu. Lu jual, gua beli. Senggol bacok. Gua nggak terima, gua diperlakukan seperti ini. Gua difitnah. Harga diri gua. Wah, ini kan hawa nafsu nih. Lebih suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Menumpahkan darah sesamanya. Nah, ini yang namanya hawa nafsu. Terjadi nggak di Indonesia? Sudah banyak terjadi, saudara. Kalau kita lihat berita-berita yang sekarang ini, saudara. Percabulan, kita udah beritanya dari kemarin kan, apa yang terjadi di Indonesia. Kenali jenis-jenis penyakit rohaninya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, next. Setelah kita mengenali jenis-jenis penyakit rohani, apa yang kita harus lakukan, saudara? Check and recheck diri kita. Check up rutin tiap hari. Evaluasi diri kita. Introspeksi diri kita. Apakah kita sedang mengidap penyakit rohani, atau sedang dalam pesakitan, atau sedang penyakitan. Check and recheck setiap hari, saudara. Check up diri kita, evaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Apakah aku hidup di dalam kecemaran? Apakah aku hidup di dalam percabulan? Apakah aku hidup di dalam kedengkian? Apakah aku hidup di dalam kebencian? Apakah aku hidup di dalam kepahitan? Apakah aku hidup di dalam fitnah dan menghakimi sesama, saudara? Kalau kita ada di situ, bertobatlah. Kenapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu sebabnya kita harus check and recheck. Check up rutin tiap hari diri kita. Di dalam saat teduh kita. Kita evaluasi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita sedang sakit rohaninya? Apakah kita termasuk di dalam bagian orang-orang yang munafik, atau kita bagian orang-orang yang selalu memfitnah orang lain? Nah, itu adalah orang-orang yang sedang sakit rohaninya. Makanya perlu yang namanya check and recheck, check up tiap hari. Next. Bagaimana menyingkirkan penyakit rohani? Yang kedua, next. Miliki pengendalian diri yang kuat. Galatia 5 ayat 23b dikatakan begini. Kelemah lembutan dan penguasaan diri ini bagian dari buah roh. Buah roh itu kalau disimpelkan jadi satu, roh. Itu kalau disimpelkan jadi satu, itu adalah karakter Kristus. Jadi orang yang tahu bahwa aku sudah berkarakter Kristus, berarti sudah memiliki 9 roh itu, 9 karakter Kristus itu, saudara. Ada kasih, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, yang terakhir ada penguasaan diri. Itu kita sudah ada di dalam arealnya karakter Kristus itu, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami nih tentang penguasaan diri. Penyakit rohani adalah penyakit di mana kerohanian kita ini yang rusak, sehingga kita tidak lagi bisa untuk mengendalikan diri kita dan tidak ada penguasaan diri kita lagi, saudara. Makanya penguasaan diri bukan hanya di dalam satu hal saja, tetapi penguasaan diri mencakup keseluruhan aspek kehidupan kita. Banyak orang yang punya kasih memang. Karena
konsep kekristenan itu adalah kasih. Tapi kasih tanpa pengendalian diri, tanpa penguasaan diri, itu omong kosong, saudara. Penguasaan diri tanpa kasih, tanpa kelemah lembutan, itu juga omong kosong. Jadi buah roh ini saling berkaitan satu dengan yang lain, saudara. Kenapa? Karena ini adalah karakter Kristus. Jadi dari awal adalah kasih, yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Di tengah-tengahnya ada kelemah lembutan, ada kesabaran, saudara. Diakhiri dengan penguasaan diri. Penguasaan diri mau membalas. Sifat dasar manusia itu adalah nggak sabaran orangnya. Sifat dasar manusia itu adalah nggak terima ketika dia dihina. Dia nggak terima ketika dia difitnah. Maunya membalas. Ya kan? Sifat dasar manusia adalah cari pembenaran. Bukan gue yang salah. Gue benar, dia salah. Nah, itu. Sifat dasar manusia adalah selalu cari kambing hitam. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik, saudara. Kalau kita tidak ada penguasaan diri, kita nggak bisa, saudara. Kita pasti akan membalas, saudara. Itu sebabnya, kata Tuhan Yesus, belajarlah daripadaku. Pikulah kuk ini dan belajarlah kepadaku. Belajar daripadaku karena aku adalah lemah lembut, saudara. Amin. Jadi ini yang harus kita pahami baik-baik, penguasaan diri itu penting. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka yang terjadi itu yang namanya buah roh hancur semua. Karakter Kristus itu hancur semua. Dan kita pastinya akan membalas. Dan ketika kita melakukan itu, berarti kita berada di dalam penyakit rohani. Kuasai diri kita, maka kita akan menang atas segala perbuatan-perbuatan daging yang penuh hawa nafsu yang hanya membawa kehancuran hidup manusia, saudara. Berapa banyak orang yang hancur karirnya hanya karena dia tidak bisa menguasai diri. Sekali lagi saya katakan begini, saudara. Setiap kita pasti punya titik lemah dan punya sisi gelapnya, saudara. Setiap kita pasti punya. Mau laki kayak, mau perempuan kayak, mau dia jemaat, mau dia hamba Tuhan, mau dia pendeta besar, pendeta kecil, pendeta yang bagaimana, saudara, semua pasti punya titik lemah. Nah, ketika kita tahu titik lemah kita, kuasai di situ, saudara. Kita harus penguasaan diri di situ. Kalau tidak, iblis akan merangsek kelemahan kita itu dan membuat kita terjatuh dan terus terjatuh, saudara. Maka perlu adanya pengendalian diri yang kuat. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, sedang sakit. Next. Pengendalian diri yang kuat membuat kita apa? Mampu mengatasi segala kejatuhan dan kegagalan. Pada waktu kita jatuh, pada waktu kita gagal, kita berusaha bangkit lagi, saudara. Nah, ini yang namanya orang yang punya pengendalian diri. Tidak menyalahkan orang lain. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, kita tidak menghakimi orang lain. Ini gara-gara lu nih gue jadi begini. Ini akibat lu nih, ini perbuatan lu nih, makanya gue jatuh. Enggak, saudara. Tapi dia mampu mengatasi segala kejatuhan dan kegagalannya. Dan dia bangkit lagi. Dan dia bangun lagi, saudara. Dan dia terus berdiri, melangkah lagi bersama dengan Tuhan, saudara. Lalu pengendalian diri yang kuat membuat kita ini mampu mengatasi segala keberhasilan kita. Kenapa saya tulis mampu mengatasi segala keberhasilan kita, saudara? Perhatikan baik, seringkali orang yang sudah berhasil sombong. Berakhir dengan kesombongan dan keangkuhan. Kenapa? Karena dia merasa bisa. Gua kerja nih banting tulang nih. Ini kalau bukan karena gua nggak berhasil ini tempat. Kalau bukan karena gua, ya kan, Mulia Group ini nggak bakalan suka, kan? Makanya saya tulis pengendalian diri yang kuat, dia membuat kita mampu mengatasi segala keberhasilan kita. Pada waktu kita berhasil, kita berada di atas, tapi kita tetap menunduk dan tidak sombong. Tetap rendah hati. Haleluya, saudara. Tetap biasa-biasa saja.
Dan kita mengerti bahwa segala kemuliaan, segala kekayaan, segala kejayaan, segala kemuliaan, kehormatan, semuanya kembali kepada Tuhan, bukan kita. Walaupun dipandang orang kita sudah berhasil, kita sudah sukses, biasa-biasa aja, gitu kan. Itu artinya apa? Kita mampu mengatasi segala keberhasilan kita. Lalu, pengenalan diri yang kuat membuat kita mampu mengatasi segala kepahitan hidup. Karena orang yang sudah kepahitan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, saudara. Yang ada dia emosi terus, yang ada dia sakit hati terus, saudara. Kenapa? Karena ada kepahitan. Maka perlu adanya pengendalian diri, pasti mampu untuk mengatasi segala kepahitan hidupnya. Lalu, pengendalian diri yang kuat membuat kita mampu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Untuk kita hidup dalam firman Tuhan itu nggak segampang yang kita ngomongin sekarang, saudara. Kita jatuh bangun, kita berusaha, saudara. Kadang-kadang ketika kita mau hidup kudus, ada aja, saudara. Kadang-kadang kalau hari ini kita niat puasa, ada aja yang ganggu, saudara. Kadang-kala ketika kita tahu ada firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu ada orang yang berbuat jahat sama kita. Mampu nggak kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu, saudara? Kalau enggak, bahaya kita. Itu sebabnya pengendalian diri yang kuat membuat kita mampu hidup, berdiri kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Amin. Next. Next. Yang ketiga, saudara, bagaimana untuk menyingkirkan penyakit rohani? Miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Mazmur 91 ayat 4 dibilang begini, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Perhatikan baik-baik. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mengenal karena melekat, karena dekat, erat, dan kuat. Hasilnya apa? Diluputkan, dibentengi, dan dijagai oleh Tuhan. Orang yang mengenal Allahnya, maka ia akan hidup dalam karakter Kristusnya. Dan kasih Allah serta hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhannya dengan baik. Saudara, Tuhan gak lihat berapa lama kita jadi hamba Tuhan, berapa lama kita pelayanan, berapa lama kita hidup di dalam doa, di dalam gereja. Tuhan gak lihat yang itu. Betapa hebatnya pelayanan kita. Bukan itu, saudara. Betapa hebatnya ketika kita berdoa, suaranya menggelegar, saudara. Bukan itu yang Tuhan lihat. Bahasa rohnya keren banget, yang itu, saudara. Yang Tuhan lihat adalah seberapa dalamnya engkau mengenal Tuhan, saudara. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen yang gak kenal Tuhannya dengan baik dan benar. Orang yang mengenal Tuhannya, dia tidak akan pernah sakit hati, saudara. Orang yang mengenal Tuhannya, dia tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang mengenal Tuhannya, dia tidak akan pernah bersikap munafik. Karena dia mengenal Tuhannya, siapa Yesusnya dia tahu banget, saudara. Itu sebabnya kekristenan itu bukan sebuah agama, tetapi kekristenan adalah bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan. Saling kenal, mengenal dengan Tuhan, saudara. Hari-hari ini miliki pengenalan akan Tuhan dengan baik dan benar. Bukan hanya kita ini orang Kristen, bukan hanya kita berKTP Kristen, berketurunan Kristen, saudara. Bukan itu saja, tapi yang lebih penting adalah seberapa dalamnya kita mengenal Tuhan kita dengan baik, saudara. Betapa dalamnya kita harus mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar. Ini yang lebih penting, saudara. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar, maka kita tidak akan pernah kepahitan lagi, saudara. Kita tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Kenapa? Aku mengenal Tuhanku. Bagaimana dia mengajarku, bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia memiliki keteladanan hidup. Aku kenal Tuhanku dengan baik dan benar. Maka itu yang aku ikuti, saudara. Haleluya. Next.
Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 6 dibilang begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara perhatikan baik-baik, barang siapa mengatakan bahwa Yesus ada di dalamku, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus Kristus telah hidup di muka bumi ini. Dengan segala keberadaan Yesus, dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala keteladanan Kristus, itu harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan dan mengaku bahwa Yesusku ada di dalamku, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ikut pengikut Yesus Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya apa? Penyerahan diri total kepada Tuhan, berkarakter seperti Kristus dengan total, saudara. Sehingga kita mampu menyingkirkan segala penyakit rohani. Kenali segala jenis penyakit rohaninya, itu penting, saudara. Miliki pengendalian diri yang kuat. Yang ketiga, miliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Sehingga hidup kita benar di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Jadi walaupun kita ini ada di marketplace, di dalam Mulia Group ini, jangan sampai kita memiliki penyakit rohani juga, saudara. Kita harus sehat jasmani dan rohani kita. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan tetap kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Dan tetap menjaga kekudusan itu, saudara. Haleluya. Jadi biar 3 hal ini, saudara, menjadikan kita semakin introspeksi diri. Kita periksa diri kita, cek and recheck hidup kita, saudara. Apakah kita ada di areal penyakit rohani, atau kita bebas dari penyakit rohani, saudara. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Amin. Jadi biar 3 hal ini menjadikan kekuatan, menjadi pedoman bagi hidup kita, karena pengajaran Kristus adalah penting dalam kehidupan kita, saudara, karena dia adalah Allah Maha Guru kita, saudara. Haleluya.